Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya ingin menjawab pertanyaan saudara kita ya. Karena ada pertanyaan ini saya sudah janji insya Allah 2-3 hari video saya akan tayang. Jadi tunggu tutorial saya akan jelaskan. Jadi sekarang saya ini saudaraku di perjalanan, saya singgah ya di belakang sawah. Ya, sawah yang sering saya bahas itu mengenai adanya hama, ya, penyemprotan hama di dalam ruangan RBW. Sekarang saya biasa di pantai, kadang di rumah ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saya itu cari suasana yang adem, ya, seperti walet. Cari suasana yang walet itu suka makan di pinggir-pinggir sawah saudaraku ya. Sementara ini saya niarkan sawah di belakang saudaraku ya, sawah. Jadi okelah saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini. Tolong disimak ya, namun bukan jawaban saudara, tetap kita simak karena banyak petunjuk ya, banyak panduan yang bisa kita saudara petik di konten tutorial saya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dan kita praktekkan di dalam ruangan RBW ya masing-masing. Jadi okelah saudaraku, karena ini saya catat lagi saudaraku ya, ini saya catat ya, karena memang saya janji. Jadi setiap itu kalau ada pertanyaan di bawah kolom komentar saya mau angkat saudaraku, saya catat dulu kalau yang panjang itu, karena mengenai adanya ruangan RBW di dalam ruangan RBW itu yang jelasnya mengenai dunia walet itu panjang penjelasannya saudaraku ya, ya panjang. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan. Saya mau bertanya Pak, apa pengaruhnya suara panggil di opkan habis sholat isya? Dan apa pengaruhnya suara panggil on terus, di onkan terus ya, maksudnya ini saudara, karena RBW saya on terus. Ya, kalau saya cek habis sholat isya, banyak anak burung walet tinggal di LMB. LMB itu lubang masuknya burung walet di daerah di sekitar Poit ya, di Poit. Nah, banyak anak walet di situ. Ini maksudnya saudara. Saya ulang ya. Kalau saya cek habis sholat isya, banyak anak walet tinggal di LMB, tidak masuk ke dalam ruangan. Mohon penjelasannya Pak. Nah, ini minta lagi penjelasan. Tetapi kalau saya lihat ini saudaraku pernah masuk, sering masuk ini, saya lihat pertanyaannya ya, berulang-ulang juga bertanya. Mudah-mudahan sukses saudaraku ya. Ya, ikuti aja panduan video saya. Ya, kalau ada masih keganjalan silakan, saya akan sharing semampu saya. Tetapi kalau saya belum sempat angkat saudaraku, mohon maaf karena banyak teman-teman kita yang pertanyaan yang duluan itu saya angkat. Tetapi kalau cepat saya angkat saudaraku ya syukur ya, karena termasuk cepat semua saya angkat ini. Ya, atas nama dia punya channel @Rinawati. Ya, ini Rinawati ini sudah viral juga ini, karena sudah masuk di konten ya, sudah dinonton ya seluruh penjuru petani walet ya. Mulai Sabang sampai Merauke. Justru saya katakan saudaraku, kalau mau bertanya tolong ditulis nama channelnya dan daerahnya ya. Itu pun bangunannya, supaya saudara juga bisa banyak yang kenal, banyak teman. Hablum minallah wa hablum minan nas, hablum minan nafsi ya, hubungan kepada Allah, hubungan sesama manusia, sesama kita, dan hubungan kepada diri sendiri ya. Itu maksud saya ya. Jadi begini saudaraku ya, langkah yang kita ambil mengenai adanya di dalam ruangan RBW, kalau adanya itu on ya, di on kan itu 24 jam siang malam, tidak jadi masalah saudaraku kalau saudara yang mau lakukan ya. Karena saudara di sini pertanyaannya selalu on dia punya RBW. Memang banyak bangunan di luar sana saudaraku yang on 24 jam ya, saya tidak larang ya. Dan di sini pertanyaannya saudara, apa maksud itu dimatikan setelah habis
sholat isya, sesudah sholat isya ya, perkiraan kurang jam 8 ya, jam 7 lewat. Nah, berarti jam 8 lah, kita ambil jam 8. Kenapa dimatikan? Maksudnya nih saudara. Ya, jadi nanti saya jelaskan mengenai adanya itu ya. Dan kenapa saya punya RBW Pak, saya nyalakan terus 24 jam. Jadi begini, saudaraku ya, mengenai adanya suara, sering saya jelaskan ya, mengenai adanya suara saudaraku, itu tidak jadi masalah kalau kita nyalakan 24 jam ya. Kalau di daerah kayak gini, persawahan, di pinggir gunung, di pinggir laut, jarang rumah, tidak jadi masalah. Tetapi kalau di daerah banyak rumah, kita selalu nyalakan 24 jam, baru besar suaranya ya, apa kira-kira tidak mengganggu kira-kira. Ini hanya masukan saya saudaraku ya, saya tidak paksakan juga. Karena memang ada daerah itu satu kampung di situ, termasuk kota Walet di situ menyala 24 jam. Ya, saya tidak salahkan juga ya, tergantung. Sebenarnya kalau saya saudaraku ya, karena saya punya RBW itu mati itu suaranya jam 8 lewat sudah mati. Sekarang tidak aktif, besok lagi baru aktif lagi, besok pagi ya baru aktif saya punya suara. Jadi saya punya suara di rumah itu menyala itu jam 7 itu menyala kalau pagi ya. Istilahnya kan saya gunakan timer ya, sisa saya di situ timernya dia on itu jam 7 pagi, off itu jam 8 malam. Nah, saya punya suara ya. Sebenarnya itu mengenai adanya suara saudaraku ya, saya tidak bisa juga ponis karena banyak saudara kita dia menggunakan itu 24 jam siang malam, tidak jadi masalah. Kalau saudara yang menginginkan itu suara 24 jam ya, hanya biasa saya katakan kalau banyak rumah di situ ya, tergantung dari saudara gimana ya, ya ada namanya perasaan. Tetapi tidak jadi masalah kalau saudara itu mau aktifkan 24 jam, itu kan hak saudara ya. Ini masukan saya. Sebenarnya kalau bagi saya saudaraku, walet itu sebenarnya kalau sudah tengah malam itu tidak ada lagi. Paling burung yang kelelawar kecil yang terbang. Ya. Sebenarnya walet itu kalau sudah dihuni itu tempat, sudah berkeloni di dalam, sudah kebal itu kalau mengenai suara. Sudah kebal itu. Seumpamanya saudara ya tidak aktifkan suara panggil kalau tengah malam. Langsung seumpamanya ada burung lewat, burung liar lewat itu. Dia dengar itu suara kanakan di dalam bunyi. Nah, terkecuali suara inap tidak jadi masalah 24 jam. Silakan. Kan suara inap itu kan di dalam tidak terlalu ribut. Tidak terlalu ribet maksud saya. Beda kalau suara panggil itu apalagi kalau tengah malam itu itu kalau tengah malam kita hanya berbicara itu besar itu kedengaran suara kalau tengah malam, karena itu kan suasananya itu tenang. Jadi kalau suara itu kentara sekali itu saudaraku ya, kalau tengah malam itu suara bunyi. Itu tergantung dari saudara ya. Ini masukan saya ya. Saya kasih mundur dulu sedikit ini kameranya karena mendekat sekali saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku, itu mengenai adanya suara. Saya tidak bisa paksakan saudaraku ya, saya tidak bisa paksakan mengenai adanya suara. Kalau saudara itu mau nyalakan, mau on kan 24 jam itu kan hak saudara. Ya, tetapi kalau saya tangani bangunan tidak ada 24 jam. Termasuk saya punya bangunan pribadi. Ada berapa bangunan saya saudaraku ya? Tidak ada yang 24 jam. Ya. Itu pesan saya ya. Pesan penjelajah 75 rahasia sukses sarang walet. Jangan sampai saya katakan jangan dinyalakan 24 jam. Itu kan tidak bagus juga saudaraku ya, karena banyak saudara kita itu yang dia nyalakan dia punya suara panggil 24 jam. Ya, itu kan justru saya katakan itu hak saudara. Ya, saya tidak suruh dan saya juga tidak larang. Ketergantungan dari saudara ya. Kemana baiknya lah. Hanya pesan saya kalau tengah malam sekali saudaraku ya undur lah suaranya sedikit. Nah, itu saya punya pesan ya penjelajah 75. Terus
Saya pindah mengenai tadi itu adanya walet, anak walet yang bertengker, yang melengket di lubang masuknya burung walet, di poit, di LMB-nya. Di LMB itu letaknya itu LMB itu di lubang di poit, ya, poitnya itu. Nah, di LMB itu ada suara, di situ anak walet di sini melengket karena di sini saya lihat di sini banyak anak burung walet tinggal di LMB, tidak masuk ke dalam ruangan. Mohon penjelasannya. Ini mengenai adanya itu suara, saudaraku, suara panggil. Kalau ada kanakan baik induk maupun kanakan tidak jadi masalah. Kan pernah saya angkat ini videonya, saudara-saudara ya. Pernah saya angkat videonya mengenai adanya itu anak walet, biasa santai saja hadapi. Ya, satu saat nanti itu anak atau induk walet di situ yang lengket di LMB, kan ada salong besar di situ. Ya, santai saja. Suatu saat akan nanti dia masuk ke dalam ruangan RBO saudara. Ya, biasa memang terjadi gitu, biasa. Biasa di rumah pun juga begitu, biasa begitu. Sampai di situ 6, 7 di situ melengket, dia tidak mau masuk sampai subuh. Biasa juga dia tengah malam dia juga sudah hilang di situ, dia masuk di dalam, tetap dia masuk itu. Nah, biasanya yang terjadi gitu anak walet yang tetangga yang punya bangunan yang lain biasa di situ. Bukan kita punya walet itu kalau dia tidak masuk, karena otomatis kalau kita punya walet yang di dalam bermalam jelas akan masuk. Karena dia sudah mengenal tempat, dia sudah bersatu tempat di dalam. Ya. Nah, itu. Kalau anak walet itu tinggal di LMB bertengker, pernah saya katakan saudaraku, ya santai saja hadapi walet. Tidak usah terlalu panik atau canggung. Biarkan dia melengket di situ, tidak jadi masalah itu. Ujung-ujungnya nanti itu walet itu akan masuk di dalam ruangan RB saudara. Apakah dia lantai di atas, umpamanya saudara punya lantai 3 atau lantai 4, apakah dia masuk di lantai 4 atau turun ke lantai 3, lantai 2 dan seterusnya lantai pertama. Nah, ketergantungan. Justru itu jangan selalu diganggu. Nah, kenapa saya katakan diganggu? Karena itu ya kalau walet yang liar, anak walet yang baru yang tinggal di situ tadi di LMB, biasa masih canggung masuk. Biasa masih canggung. Nah, itu. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dia masuk. Apabila dia masuk 2-3 malam bermalam nanti di situ akan masuk, dia akan jadi walet di dalam. Nah, gitu. Seumpamanya ada lagi di situ melengket, bisa jadi saudara umpamanya. Di situ lagi. Biasa memang kadang itu 3-4 hari di situ terus. Nah, karena walet itu dia di situ dia suka itu suaranya itu dia suka itu bunyinya suara. Ya kayak magnet di situ terus itu di salon. Nah, coba kita perhatikan saudaraku, seumpamanya saudara baru on kan bangunan baru, pertama kita mulai diaktifkan itu bangunan. Biasa itu kalau bunyi, biasa itu burung walet keluar masuk di LMB, sampai di situ biasa melengket. Begitu bunyi di dalam ruangan. Nah, sama. Jadi walet itu memang modelnya gitu saudara ya. Tidak usah terlalu dijadikan beban pikiran. Santai saja hadapi walet. Nah, karena walet memang modelnya begitu. Nah, modelnya gitu, istilahnya bahasanya keluar masuk. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kalau kita mau terlalu ambil pusing gitu, tidak ada ujung itu. Selalu itu gitu. Nah, justru saya katakan saudaraku, usahakan itu di dalam dioptimalkan, ya, konsisten di dalam. Karena itu walet di luar tadi itu kalau dia masuk dia suka di dalam nyaman, dia terasa perasaannya dia itu bagi si walet ini dia bisa bersatu itu di dalam ruangan RBW nyaman karena adanya tadi itu kelembaban dan suhu. Nah, itu justru saya katakan diusahakan itu di dalam itu dioptimalkan, ya. Yang mana saya maksud optimalkan itu bagian di dalam itu di ruangan, karena di situ rahasianya kalau walet itu mau beradaptasi tinggal sampai bikin sarang berkoloni di dalam itu saudaraku. Ya, kalau di LMB itu kan suara itu kan memanggil, ya, mengundang, mendatangkan burung yang jarak jauh yang bisa dengar itu suara. Akhirnya di situ dia main bermanuver di sekitar poit, ya, berkeliling, akhirnya dia masuk di LMB, masuk di dalam ruangan. Kalau burung baru itu tidak langsung turun ke bawah itu, paling masuk di situ keluar lagi, paling di situ saja LMB, di poit saja dia itu keluar kalau masih baru diaktifkan. Ya, beda kalau sudah lama.
sampai dia itu turun ke bawah, bermanuver di dalam, keliling di dalam, sampai dia bertengker kadang 15 menit, setengah jam, sampai lama-lama kelamaan. Nanti kalau dia cocok itu ruangan, karena ada bahasanya mendeteksi itu dulu walet, dia deteksi itu tempat. Kalau dia memang cocok di dalam ruangan RBU bagi dirinya si walet ini, akan dia tinggal itu. Ya lambat laun itu walet itu akan, kalau dia memang nyaman di dalam, pasti dia akan betah. Ya seperti magnet. Gimana caranya supaya itu walet dia bisa tarik masuk, ya. Nah itu yang kita inginkan, karena ini yang paling sulit. Memang kita lihat selalu walet itu keluar masuk di LMB, tetapi belum tentu tinggal, karena adanya itu bagian fasilitas di dalamnya. Nah itu selalu saya katakan, justru langkah yang kita ambil itu, kalau umpamanya walet kita mau betahkan di dalam, optimalkan bagian di dalam. Nah semacam itu yang selalu saya katakan, selalu saya ucap, selalu saya sebut. Itu kelembaban suhu, ya, suhu udara, kelembaban itu dari air. Usahakan itu suaranya di dalam itu suara inap, supaya dia bisa merespon. Jangan terlalu besar sekali suara inapnya, ya. Sesuaikan aslinya habitatnya walet. Gitu, supaya walet ini dia bisa nyaman di dalam, dia bisa meresapi itu suara, dia bisa meresapi itu apa yang dia rasakan kalau lembab. Begitupun juga kalau suhunya bagus, suhu udaranya itu terpenuhi, walet akan berkeloni itu, saudaraku itu. Walet akan berkeloni, dan tidak selalu kita masuk. Maksud saya itu masuk diganggu. Itu selalu saya ucapkan itu, selalu saya sebut itu. Apabila walet mau beradaptasi tinggal nyaman sampai dia bikin sarang berkeloni, berkembang biak, jangan selalu diganggu. Itu. Ya saudaraku, ya. Semacam ini pertanyaannya saudara ini. Tolong dijelaskan. Saya jelaskan itu tadi. Mengenai adanya tadi itu, mengenai adanya suara dinyalakan 24 jam atau dimatikan sesudah sholat isya. Semua jadi. Tidak jadi masalah itu saudaraku. Hanya ada bahasa saya itu tergantung dari saudara menyikapi, ya. Tergantung, karena beda-beda itu manusia saudaraku, ya. Ya, tidak usah saya sebut. Cukup saudara yang memahami apa yang saya maksud. Anda jadi masalah kalau sama-sama kita punya walet, tetapi kalau yang tetangga kita tidak ada waletnya, gimana perasaannya kalau dia ribut 24 jam, ya. Seumpamanya ini, seumpamanya saya tidak larang, ya. Itu hak saudara. Mau nyalakan itu 24 jam siang malam, ya. Istilahnya pagi sampai pagi, atau mau nyalakan sampai sesudah sholat isya, ya terserah dari saudara. Ya itu tidak jadi masalah, tergantung dari saudara. Itu dari kesadaran saja, ya. Beda ini yang tadi di LMB itu, yang adanya itu LMB saudaraku, tidak usah yang panik, ya. Itu pertanyaannya saya jelaskan secara mendetail. Ya, itu juga cahaya saudaraku, ya. Itu cahaya yang lubang masuknya di LMB itu, kalau ada cahaya masuk diadakan piling lar, ya. Ya, diadakan piling di situ. Bentuk itu cahaya masuk. Supaya itu walet tadi yang melengket selalu di lubang, kalau dia masuk itu gelap di dalam, dia akan betah di dalam. Dia akan tidak bertengkar lagi di lubang. Memang begitu. Di rumah juga sering begitu saudaraku. Biasa di situ itu sampai 7 8 melengket di situ, tetapi akan masuk. Ujung-ujungnya masuk. Ujung-ujungnya masuk. Karena banyak temannya di dalam. Maksudnya banyak walet di dalam, bisa bisa jadi bukan temannya, karena walet itu berkelompok itu. Kelompok-kelompok itu walet, lain-lain kelompoknya. Ya. Tetapi walet itu suka berkeloni. Kalau sudah cepat itu walet bersatu, ya. Begitu itu walet. Masing-masing dia punya kelompok. Gitu. Sama begitu semua itu binatang. Kita pun manusia pun begitu juga. Seumpamanya, ya, ini. Saya kasih contoh, ya. Ini coba umpamanya ojek online. Ada jurusannya memang. Coba umpamanya bukan jurusannya, dia lari ke situ, pasti orang yang ngojek di sana itu pasti dia emosi. Kenapa kau lari ke sini? Bukan jurusanmu di sini. Begitu juga yang parkir mobil. Yang bagian di sana tadi itu kan parkir, akhirnya dia datang ke sana tempatnya si A di sini, pasti si A itu dari yang si B ini dia tukang parkir. Ada juga di sana si A parkir. Akhirnya ini si B ini ke tempatnya si A, jelas si A itu marah. Karena kenapa? Itu kan bukan kawasanmu di sini. Begitu maksudnya. Begitupun juga burung. Sama semua. Sama, binatang begitu. Coba kita nonton itu yang
film-film binatang buas itu yang di YouTube, saudaraku ya, baik di YouTube baik di, yang jelasnya kita lihat itu ya semacam kayak itu binatang buas itu, dia keroyok itu kalau ada yang binatang baru sama-sama ini umpamanya singa atau harimau datang di kawasannya di situ, dikeroyok di situ karena bukan kelompoknya. Nah, bukan kelompoknya, pasti dia baku. Itu sama walet. Makanya walet itu kalau dia itu burung baru datang, langsung dia masuk itu karena belum beradaptasi dengan ini yang walet yang di dalam. Tapi lambat laun nanti itu waktu demi waktu, mulai hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan sampai tahun ke tahun akan bersatu ujung-ujungnya. Nah itu justru itu saya katakan jangan selalu diganggu. Nah, karena walet itu belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Kan yang bisa jadi tadi yang kelompoknya tadi ini lain. Begitu itu sama semua itu saudaraku. Pasti baku kenal itu kalau dia punya kelompok. Begitu juga itu ayam itu kalau bukan kelompoknya di situ kita lepas di situ biasa baku patok itu dia tahu itu bilang ini saya punya teman semua, ini teman baru yang datang ini ya saudaraku ya, saya tahu saya jadi itu saudara itu perlu paham itu mengenai adanya dunia walet. Justru itu selalu saya katakan kepada saudara, kita itu harus tahu itu walet, jangan tanya walet. Nah kita harus, makanya selalu saya katakan itu kita itu hati nurani kita bisa membaca lahirnya, kita itu bisa memahami keadaan namanya walet ya walet itu kesukaannya apa, apa yang dibutuhkan itu di dalam ruangan walet, apa itu dia suka walet, apa dia inginkan itu sampai dia merangsang cepat bikin sarang. Nah itu saudaraku ya. Nah, coba kita selalu kasih kaget, malas bikin sarang itu. Nah itu intinya kalau walet. Jadi gimana caranya supaya saudara bisa konsisten di dalam ruangan RBW, gimana caranya? Karena ini motivasi saya kasih, inspirasi saya kasih saudara. Ya kenapa saya katakan inspirasi? Tergantung dari saudara, karena selalu saya utarakan itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW, di dalam fasilitas di dalam ruangan RBW itu yang semua tadi yang saya katakan, kelembaban, suhu, ya suara inap, suara panggil, kalau saudara menggunakan suara tarik, nah itu semua, setel semua itu suaranya jangan terlalu besar, ya, sesuaikan dengan aslinya habitatnya walet. Kalau di gua itu gimana, begitupun juga di dalam ruangan kandang, gimana suaranya kalau bunyi di dalam, seumpamanya kita kecilkan dulu suaranya, kita dengar suara aslinya walet itu kalau sudah banyak di dalam, ya itu ikuti saja itu suaranya walet, supaya walet itu tidak bisa membedakan antara mana yang suara maksud saya suara aslinya dengan suara yang bukan suara ori. Maksudnya ori itu originalnya dengan bukan suara orinya. Istilahnya kalau dia keluar di salon Twitter itu kan rekaman. Ya, kalau yang di luar itu yang bunyi aslinya itu ya itu nggak sesuaikan saja itu. Itu kesukaannya walet. Ya. Jadi itu, begitupun juga kelembaban juga itu kita harus gimana caranya supaya kita itu atur itu kelembabannya, gimana caranya supaya walet itu suka itu. Nah, ada juga saudara bertanya, saya tidak ada ventilasinya, banyak burungnya di dalam, ya tidak jadi masalah. Yang penting itu biar tidak ada ventilasi, tidak jadi masalah kalau suhunya dia bisa capai. Banyak bangunan itu memang tidak ada ventilasinya, tetapi memang ruangannya di dalam bagus, luas. Ya, paling udara di situ masuk di LMB saja. Memang ada. Tetap ada ventilasinya, hanya ya berapa. Tetapi di dalam itu dia bisa capai suhu. Justru saya katakan, saudara menggunakan pipa biar bagaimana caranya merancang pipanya itu kalau memang saudara tidak bisa capaikan itu suhu, karena walet itu justru saya katakan, walet tidak mau lihat pipanya. Walet tidak mau tahu itu pipa apa yang kita gunakan, apakah 3 inci atau 4 inci, atau pasangannya ke sirsak, atau pasangannya 3 baris, 2 baris, 1 baris. Walet tidak mau tahu itu. Selalu saya katakan, walet itu menginginkan itu tadi suhu udara itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet. Ya, tidak selamanya itu bilang bahasa ventilasi itu langsung memenuhi suhu, tidak.
ketergantungan cara di dalamnya itu, karena di situ rahasianya. Begitupun juga kelembaban. Ya, nah itu. Jadi itu selalu saya jelaskan saudaraku mengenai adanya suhu kelembaban, begitupun juga suara di dalam ruangan RBW, dan itu adanya predator. Jadi itu selalu saya selalu utarakan saudaraku ya, diusahakan itu predatornya ya, hamanya itu dibasmi ya. Nah, seperti ini padi di belakang ini banyak airnya, ini padi. Saya suka lihat padi saudaraku ini sejuk. Ya, seperti kalau di pinggir pantai Sangonten itu, itu long saya punya perasaan. Ya, itu nah air itu dingin perasaan. Ya, sama ini padi, ini kan, ini padi ini kan warna kehijau-hijauan. Ada satu lambang, ada satu pemahaman di diri kita. Oh, melihat gitu daun hijau itu perasaan enak, adem. Begitupun juga lihat air. Ya, nah itu. Tapi kalau melihat api, panas itu. Begitu juga di dalam ruangan RBW. Keringat itu kita di dalam kalau panas. Nah itu, makanya itu api itu, ganas itu. Nah, ya istilahnya ini sekedar humoris saudaraku ya. Jadi itu tadi saya sudah bahas mengenai adanya pertanyaan saudara itu mengenai adanya tadi, tolong dilakukan ya. Itu mengenai adanya suara dimatikan atau tidak dimatikan itu kalau malam, apakah diaktifkan 24 jam siang malam atau dimatikan sesudah sholat isya, tergantung dari saudara. Ya, kalau mengenai itu saudaraku biar kita tidak tanya. Ya, biar kita tidak, saya jelaskan kalau masalah itu. Kalau mengenai ada suara, ya. Karena ada yang menggunakan, banyak yang saudara kita menggunakan 24 jam, banyak juga yang tidak menggunakan, jadi terserah. Ya, semua berhasil. Yang dia matikan tadi itu seperti saya itu saya matikan, tetapi saya panen per 2 minggu. Nah, tidak selamanya juga itu menyala terus 24 jam berhasil. Banyak juga 24 jam itu tidak berhasil. Jadi justru saya katakan tergantung. Ada juga 24 jam itu berhasil, siang malam menyala berhasil. Ada juga yang mati suaranya sampai jam 8 tidak berhasil. Jadi tergantung dari saudara. Saya tidak bisa paksakan. Itu hak saudara. Hanya saya kasih masukan. Kan saudara minta penjelasan, tolong dijelaskan. Itu. Dan itu tadi mengenai adanya kanakannya walet saya sudah jelaskan ya. Tidak usah canggung, tidak usah panik, tidak usah ragu, tidak usah bimbang ya. Bimbang dan ragu. Itu. Yang paling parah itu kalau waletnya yang pergi, kalau ada di situ melengket itu tidak usah, santai saja saudaraku ya. Saya sudah angkat ini Rinawati, wah sering masuk pertanyaannya ini. Ya, mudah-mudahan ya Rinawati ini bisa juga viral ya. Banyak teman-teman itu kita itu selalu berulang-ulang itu bertanya mengenai adanya ruangan RBW-nya karena dia ingin sukses. Ya, alhamdulillah. Memang keinginan saya itu saudaraku ya. Berarti kalau ada yang mau ditanyakan silakan sharing ya. Silakan sharing. Justru saya katakan saudaraku, kalau ada yang tidak masuk di bena pikiran saudara jangan diambil ya. Ambil santai. Ya, yang baiknya kita ambil karena saya juga suka humor itu. Ya, bahasa saya ini ya gini saya. Apa yang saya katakan itu yang saya kasih keluar. Apa yang di bena di dalam pikiran saya itu, di hati nurani saya itu kasih keluar. Ya. Dan itu yang saya rasakan sehari-hari saya. Selama saya terjun di dunia walet sudah hampir 20 tahun. Lama saya di walet saudaraku. Ya. Banyak juga itu saudara itu bertanya itu. Perlihatkan. Justru saya katakan, tidak usah perlihatkan, telusuri saja video saya. Ya, ada semua itu. Justru gimana caranya supaya saya tuntun saudara. Karena saya sudah lama di proyek. Walet. Ya, lama. Sisa gimana caranya supaya saya tuntun itu. Sisa saya pandu saudara, kasih arahan, kasih masukan. Yang mana yang bisa dibenahi, yang mana yang bisa didatangkan, yang mana yang bisa di istilahnya jangan didatangkan karena walet itu beda-beda. Maksudnya bukan beda-beda gimana, walet itu cerewet. Justru selalu saya katakan itu walet itu cepat peka, ya sensitif, peka, bersahabat. Karena walet kalau tidak suka ya sudah, dia itu minggat pergi itu tidak kembali, lupa pulang. Selalu saya katakan itu. Tetapi kenapa saya katakan peka? Kalau walet sudah di dalam itu, dia rasa itu, biar kita usir itu datang kembali itu. Itu ibaratkan kita panen sarang walet di dalam, ya kalau kita panen waletnya keluar.
paling di dalam keliling-keliling airnya keluar. Kita setelah selesai panen kita keluar masuk lagi. Begitu walet kalau dia suka tempat. Kalau dia sudah berkeluni di dalam, sudah beradaptasi, sudah bersatu itu tempat itu. Nah, itu yang kita cari. Gimana caranya supaya walet itu bisa dia kuasai itu, dia bisa bersatu. Apabila walet sudah menyatu itu tempat itu, sampai punah itu di situ, sampai mati itu dia tidak tinggalkan itu tempat. Itu walet itu gitu modelnya. Makanya walet itu susah ditarik. Kalau sudah walet ini walet ini sudah ada rumahannya yang dia suka, susah kita tarik itu. Biar masuk di dalam tempat saudara, RB saudara, keluar kembali itu cari tempatnya. Terkecuali karena biasa terjadi. Nah, begitupun juga burung liar. Bisa jadi saudara katakan, seumpamanya gimana caranya ini? Nah, rata-rata nih walet sudah ada sebuah tempatnya. Di mana kita mau membangun ini tidak ada lagi waletnya karena sudah banyak bangunan. Oh, tidak begitu saudara. Seandainya walet liar mau masuk di tempat biar satu kota tidak penuh. Oh, luar biasa itu walet liar itu, miliaran itu, sampai triliun itu walet liar. Coba kita deteksi kalau umpamanya gerimis, saudara lihat itu walet liar itu, gelap itu. Berapa jika kalau walet kandang dibanding walet liar, saudaraku? Ya, tidak usah rasa sudah kurang walet ini kan ada semua tempatnya. Tidak begitu. Walet liar, walet kandang itu populasinya di dalam berkembang biak, beranak, bertelur, begitu juga netas anak. Begitupun juga walet liar. Ya, beranak juga di luar itu sama. Tidak usah ada rasa bahasa itu walet ya. Ya jelasnya kita itu tidak usah ada, maksud saya tidak usah ada bahasa apa ini walet masih banyak karena sudah banyak tempat bangunan walet. Enggak. Ya, santai saja hadapi walet. Yang penting kita berusaha, sudah konsisten di dalam ruangan RB. Gimana caranya? Itulah motivasi saya berikan saudaraku, inspirasi ya, edukasi gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Itu pesan saya, Penjara 75. Dan saudara-saudara ini Rinawati, saya sudah jawab pertanyaan saudaraku ya, mengenai adanya tadi itu 24 jam menyala dan mati sesudah sholat isya. Semua terserah dari saudara. Dan itu yang pertanyaan kedua mengenai adanya tadi itu anak walet yang selalu melengket di LMB. Ya, tidak usah canggung, santai saja, ujung-ujungnya akan masuk ya. Kalau memang dia mau pergi seumpamanya, santai saja, ada di penggantinya itu banyak walet itu. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah karena saya adanya gini. Ya gini, saya manusia biasa ya, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Pesan saya saudaraku ya, kalau ada mau ditanyakan silakan sharing ya. Nah, itu pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjuang, sukses terus.